Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan yang masih ada di Libra membuat trine dengan Saturnus. Kalau kita lihat itu saja dari satu transit ini adalah ketika kita melihat hubungan kita yang kemarin mungkin kita sempat membahas lebih jauh, ataupun kalau misalnya kemarin tidak ada pembahasan, sekarang kita berpikir ke depan tentang bagaimana seharusnya ini. Jadi di luar dari keinginan kita, di luar dari keinginan dia, ada hal lain yang lebih tinggi yang membuat kita mau tidak mau harus memikirkan, considering memaksa kita untuk melihat bahwa kadang-kadang hubungan ini tidak hanya antara dua belah pihak kita dengan dia, tapi ada hal yang lebih tinggi, keharusan, kewajiban, dan implikasi lain dari adanya hubungan ini. Itu yang terlihat di sini. Dan kalau kita lihat di sini, ini jauh lebih rumit lagi ya penggambarannya, tapi ada yud di sini, dan yudnya itu antara bulan sebagai ujung panahnya, ada North Node yang seksalnya North Node dan Neptunus. Jadi memang justru latar belakangnya adalah tentang perasaan terdalam kita, tentang bagaimana kedepannya itu, apakah hubungan ini hanya sekedar fisik atau bukan. Karena kadang-kadang hubungan itu kan memang sementara, mau tidak mau, bahwa waktu itu memaksa hubungan apapun selalu ada akhirnya. Apapun, seberapa panjang waktu itu, selalu ada akhirnya. Diakhiri oleh waktu. Ya, kan ada hubungan yang begitu indah tetapi berakhir karena memang waktunya, itu artinya kehidupan itu udah selesai secara fisik. Hubungan itu mungkin berlanjut, tapi bukan di area fisik yang sama. Something like that. Jadi kayaknya memang hari ini kalau saya melihat, karena Neptunus sama North Node-nya itu arahnya ke bulan di Libra, itu membuat saya berpikir bahwa memang kita tidak lagi di level dimana kita jatuh cinta, tertarik begitu besar secara fisik, and that's it. Enggak, ada yang lebih besar dari itu, ada yang and then what gitu. Kayak kita nggak pernah berhenti bertanya ke diri kita sendiri, iya oke, kita bisa semua menjadi lebih dekat, lebih indah, lebih, and then what? Lalu apa? Sampai kapan? Ini hubungan yang pantas untuk kita kejar, meninggalkan banyak rasa sakit hati, atau mungkin kita memang membeli dengan rasa sakit hati. Jadi artinya kita tahu bahwa ini akan berakhir, semua hubungan pasti akan berakhir. Dan di sini kalau hubungan itu panjang kan, so what gitu, apapun yang terjadi, semua hubungan berakhir, dan biasanya ketika berakhir kan kita sedih. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa hubungan ini berakhir dalam waktu dekat, kita kan tahu bahwa sebentar lagi kita sedih gitu. Tapi somehow pemikiran tentang itu menjadi fokus dari pikiran hari ini, something like that. Ya, itu. Kita lihat dari ruminya. Komitmen. Jadi yang namanya hubungan yang terindah memang komitmen, dan ketika kita sudah paham bahwa semua komitmen selalu ada harganya, ya kita tetap jalani, dan kita dengan rela hati membayar, tanda petik membayar itu. Misalnya ketika kita jatuh hati, kita dekat dengan seseorang, kita membayar dengan apa? Sebagian dari diri kita menjadi tidak mandiri lagi, sebagian dari diri kita menjadi rentan untuk sakit hati. Tapi itu worth it gitu, karena besarnya cinta yang kita dapatkan. Jadi kayak misalnya seseorang, saya nggak kepengen punya kucing lah, saya ambil kucing itu merepotkan sekali.
mahal pula. Jadi saya ambil sengaja yang memang agak ada distance, ada jarak di kita. Tapi saya mau mengeluarkan sumber dana cukup banyak untuk memelihara kucing. Karena walaupun besar sumber daya yang saya keluarkan, saya mendapatkan cinta terindah dari kucing tersebut. Saya suka banget sama kucing. Saya merasa sebagian dari jiwa saya yang kosong diisi oleh kehadiran dia. Something like that. Berarti kan kita tahu bahwa kucing itu umurnya berapa lama. Memang nggak muda-muda amat ya. Artinya berapa sih umur kucing yang terpanjang itu kan 15 tahun, kadang-kadang sampai 20 tahun gitu ya. Tapi sepanjang hidup semaksimal mungkin kita memberikan cinta itu, karena memang di hati kita tergerak untuk mencintai dia. Itu kan komitmen. Wow. Oke. Iya, kayaknya ini kan sebelah kiri clover itu adalah tumbuh dan berkembang bersama. Dan lucky for you gitu ya. Somehow kayaknya jodoh karena sudah diuji oleh waktu. Ya, ini memang termasuk salah satu keberuntungan saya. Dan itu tidak berusaha untuk saya tutupi. Ya, gambar garden. Jadi what it is, kita lewat semua perjuangan ini. Atau enggak kita, saya ya, karena kan sebenarnya kan Libra itu kan hubungan antara dua orang, but somehow barangkali Libra adalah rumah pertama, kan balik ke diri sendiri. Jadi hubungan antara saya dengan saya sendiri juga bisa, bahwa lucky for me gitu ya, untungnya saya bisa menerima diri saya apa adanya, dan saya tidak lagi malu mengekspresikan bagian diri saya yang lain yang mungkin tidak semua orang bisa dengan mudah menerima kita. Karena apa? Karena itu memang diri kita. Oke. Ini tracker. Focus your intent and your passion on one thing rather than being scattered in different direction. Iya, ini kan masa lalu. Jadi kita pernah fokus pada sesuatu kita kembangkan, mungkin orang lain atau mungkin pekerjaan, atau mungkin untuk perkembangan psikologis kita sendiri, spiritual kita sendiri. Dan medicine bag ini gather your resources. Jadi memang seperti yang saya contohkan tadi dengan kucing, bahwa memang kita menggunakan apapun yang kita miliki, duit kita, waktu kita, cinta kita, untuk fokus pada apa yang paling penting buat diri kita. Dan ini offering. Kalau offering di sini, the universe is grateful for you. You are a gift to the world. Feel grateful for everything in your life, even the things that don't seem perfect. Appreciation for everything flows through you in great bounty. Ya, jadi apapun yang membuat kita fokus di masa lalu, dan kita tidak hanya fokus, kita rela mengorbankan sebagian dari milik kita, investasi kita, uang kita, waktu kita, cinta kita, itu kita sudah berikan. Dan kita lihat ini bukan besar, bukan sesuatu yang kita segera ambil kembali. Dan apapun yang kita sumbangkan, cintai itu membawa berkah, sehingga cinta itu kembali ke kita. Dan offering dari universe, kenapa? Karena kita ternyata cinta kita membantu pihak lain, itu adalah satu bentuk dari hal yang diinginkan oleh semesta, something like that. New card. Oke. Wow. Perfeksionis. Iya, ini perfeksionis itu kan memang di satu sisi adalah hal yang sangat positif. Artinya kalau kita bekerja semaksimal mungkin, kita mengerjakan sebaik-baiknya. Tetapi perfeksionis itu membawa sisi lain, yaitu kita tidak pernah berterima kasih. Dan kayaknya konteks terima kasih, grateful, itu kayaknya hari ini termasuk yang mungkin naik. Ini challenge-nya. Iya, jadi kita nggak grateful aja, nggak merasa berterima kasih, bersyukur. Ini advice-nya, ini kalau menurut saya penggambaran ini sebagai advice.
adalah apapun yang menjadi keberuntungan kita, apapun yang menjadi kelebihan kita, apapun yang kita pikir adalah seharusnya kita miliki, itu sebenarnya kita nggak punya daya sebesar itu. Memang kita mengupayakan, memang kita keluar keringat, keluar semua upaya itu. Tapi upaya itu, bahkan keringat, bahkan nafas, itu juga pemberian. Jadi kita tuh sebenarnya kemampuan kita itu hanya ada karena diberi juga. Anyway, kita aslinya nggak bisa apa-apa tanpa pemberian itu. Sehingga kita bisa berlaku adil. Karena toh kita juga bisa jadi orang seperti sekarang itu kan karena limpahan kasih sayangnya. Kalau kita nggak diizinkan, hello gitu kan. Sehingga sekarang kita diizinkan menjadi kuat, menjadi kuat dalam arti kita punya kemampuan keuangan, kita punya kemampuan pribadi yang kuat, kita mampu memberi arahan pada orang, itu digunakan semaksimal mungkin untuk kita membayar kembali, membayar ke universe bahwa kita sudah diberi kekuatan tersebut. Jadi apa yang kita telan, apa yang kita terima, yang kita nikmati, itu juga di-share. Dying is the easiest thing you will ever do as you've had lots of practice through countless lifetime. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Udah bolak-balik kita berhasil berdiri dari semua transformasi seberapapun sukarnya perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Itu yang saya lihat di sini. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.